Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan menuju rumah Ibu Tari terasa lebih panjang dari seharusnya. Rania duduk di kursi penumpang, memandangi jalanan kota yang perlahan berganti menjadi pinggiran yang lebih lengang. Di pangkuannya, putranya yang baru berusia 1 bulan, Bima, tertidur pulas, tidak menyadari kecamuk di dalam hati ibunya. Di sebelahnya, Indra, suaminya, menyetir dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah di sana, Rania tahu, tetapi juga ada keharusan yang tidak bisa dibantah. Tugas negara memanggilnya keluar pulau selama seminggu penuh, sebuah waktu yang terasa seperti selamanya bagi seorang ayah dengan bayi yang baru lahir. Meninggalkan Rania sendirian dalam kondisi pasca melahirkan yang masih rentan bukanlah pilihan. Maka, keputusan pun diambil. Rania akan dititipkan di rumah ibunya, Ibu Tari. Sebuah solusi yang terdengar sempurna di atas kertas, namun meninggalkan sebongkah keresahan aneh di dasar hati Rania. Ia menyayangi ibu mertuanya, tentu saja. Ibu Tari adalah wanita yang baik, lembut tutur katanya, dan selalu tampak perhatian. Namun, ada sesuatu dalam perhatiannya yang terkadang terasa berlebihan, sebuah kelembutan yang seolah memiliki sisi lain yang tersembunyi. "Kamu akan baik-baik saja di sini," kata Indra saat mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bergaya klasik yang terawat baik. Taman kecil di depannya penuh dengan bunga warna-warni, memberikan kesan hangat dan ramah. "Ibu pasti akan menjagamu dan Bima dengan sangat baik. Aku janji akan menelepon setiap hari." Rania hanya mengangguk, mencoba memaksakan seulas senyum. Ia tidak ingin menambah beban di pundak suaminya. Ia turun dari mobil, menggendong Bima dengan hati-hati, sementara Indra menurunkan tas-tas mereka dari bagasi. Pintu depan terbuka bahkan sebelum mereka sempat mengetuk. Sosok Ibu Tari muncul di ambang pintu, wajahnya berseri-seri dengan senyum lebar yang khas. "Akhirnya sampai juga kalian," sapanya dengan suara hangat. Ayo masuk. Sudah Ibu siapkan semuanya." Tanpa menunggu jawaban, Ibu Tari langsung mengambil alih Bima dari gendongan Rania. "Biar ibu yang pegang cucu nenek yang paling tampan ini. Kamu pasti lelah sekali, Rania. Ayo, duduk dulu." Rania merasa sedikit kehilangan saat Bima berpindah tangan, namun ia menepis perasaan itu. Mungkin ini hanya perasaannya saja, kelelahan dan hormon pasca melahirkan membuatnya terlalu sensitif. Ia mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah yang sejuk dan nyaman. Aroma masakan lezat menguar dari arah dapur, pertanda bahwa ibu mertuanya telah mempersiapkan sambutan yang istimewa. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Selama 1 jam berikutnya, Ibu Tari tidak pernah melepaskan Bima dari dekapannya. Ia menggendongnya, mengajaknya bicara dengan suara bayi yang dibuat-buat, dan memamerkan setiap sudut rumah kepada sang cucu yang masih tertidur. Rania dan Indra duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat yang disajikan. Indra berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan tentang pekerjaannya, namun Rania merasa percakapan itu terasa kosong. Matanya terus tertuju pada bayinya. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, seorang penonton yang perannya telah diambil alih. Saat Bima mulai menggeliat, tanda ia lapar, Rania segera berdiri. "Sepertinya Bima mau menyusu, Bu." Ibu Tari tersenyum. "Oh, tentu saja. Kamarmu sudah Ibu siapkan di sebelah. Spraynya baru, udaranya juga sejuk. Ibu sudah pasang kelambu juga supaya tidak ada nyamuk." Ia menyerahkan Bima kepada Rania, namun tatapan matanya seolah berkata bahwa ia melakukannya dengan enggan. Waktu perpisahan dengan Indra tiba. Pria itu memeluk Rania erat-erat, lebih lama dari biasanya. "Jaga diri baik-baik, ya. Jaga Bima. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, tidak peduli jam berapapun," bisiknya di telinga Rania. Rania menahan air matanya, mengangguk kuat. Ia melihat suaminya mencium kening Bima dan berpamitan pada ibunya, lalu mobil itu pun perlahan menjauh, meninggalkan Rania dalam keheningan rumah yang terasa asing. Kini hanya ada dirinya, bayinya, dan ibu mertuanya. Seminggu terasa begitu lama. Hari pertama berlalu dengan lambat. Ibu Tari benar-benar memanjakannya. Ia tidak diizinkan melakukan apapun. Makanan selalu terhidang di meja. Pakaian kotornya tiba-tiba sudah bersih dan terlipat di lemari, dan setiap kali Bima menangis, Ibu Tari akan muncul lebih dulu, seolah memiliki indera keenam. "Biar ibu saja, Rania. Kamu harus banyak istirahat, jangan sampai stres. Nanti air susumu tidak lancar," katanya setiap kali Rania mencoba mengambil alih tugasnya sebagai ibu.
Awalnya Rania merasa bersyukur, namun lama-kelamaan ia merasa tidak nyaman. Ia merasa perannya sebagai ibu direbut perlahan-lahan. Setiap keputusan kecil mengenai Bima, mulai dari popok mana yang harus dipakai hingga kapan waktu terbaik untuk menjemurnya di pagi hari, selalu dikomentari dan dikoreksi oleh Ibu Tari dengan dalih, pengalaman orang tua zaman dulu lebih teruji. Malam harinya, Rania mencoba menelepon Indra. Ia ingin menceritakan perasaannya, keresahan kecil yang mengganjal hatinya. Namun, seolah tahu, Ibu Tari datang ke kamarnya, membawakan segelas susu hangat. Ia tidak pergi, melainkan duduk di tepi ranjang, mengelus kepala Bima yang tertidur di boks bayi. Kehadirannya membuat Rania tidak bisa berbicara bebas. Percakapannya dengan Indra menjadi kaku dan penuh kalimat basa-basi. Semuanya baik-baik saja, hanya itu yang bisa ia katakan, sementara matanya menatap Ibu Tari yang tersenyum penuh arti. Setelah telepon ditutup, perasaan terisolasi itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti berada di dalam sangkar emas yang indah, dirawat dengan baik namun kebebasannya terkekang. Ia mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Ibu Tari hanya ingin yang terbaik untuknya dan cucunya. Tidak ada yang salah dengan itu. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Rania terbangun karena haus. Bima masih tertidur pulas di sisinya, napasnya terdengar teratur dan damai. Dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Rania turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar menuju dapur. Rumah itu gelap dan sunyi. Hanya cahaya bulan yang menyusup dari jendela besar di ruang keluarga, yang memberikan sedikit penerangan. Saat melewati ruang keluarga, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara samar, sangat pelan, seperti seseorang sedang berbisik di telepon. Suara itu datang dari ruang kerja Ibu Tari yang pintunya sedikit terbuka. Didorong oleh rasa penasaran yang tidak bisa ia tahan, Rania mendekat, menempelkan telinganya ke celah pintu. Itu memang suara Ibu Tari, nada bicaranya rendah dan mendesak. Sama sekali berbeda dari suaranya yang biasanya lembut dan keibuan. Jantung Rania mulai berdebar kencang. Ia menahan napas, mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan. Semuanya aman terkendali, bisik Ibu Tari. Barangnya berkualitas sangat baik. Sehat, tidak ada cacat sama sekali. Ada jeda sejenak. Rania memejamkan mata, otaknya berusaha keras mencerna apa yang ia dengar. Barang? Kualitas baik? Apa yang sedang dibicarakan ibu mertuanya di tengah malam buta seperti ini? Kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dingin. Tenang saja, semuanya sesuai rencana. Dia tidak akan curiga. Dia terlalu polos dan lelah untuk menyadari apapun. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya mendadak dingin. Dia? Apakah yang dimaksud adalah dirinya? Rencana apa? Dengan gemetar, Rania mundur perlahan, menjauhi pintu itu. Ia tidak lagi merasa haus. Yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang pekat dan menusuk. Ia bergegas kembali ke kamar, mengunci pintunya dari dalam, dan langsung menuju boks bayinya. Ia mengangkat Bima, memeluk tubuh mungil itu erat-erat seolah takut seseorang akan merebutnya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di kegelapan, memeluk putranya, dan matanya terus menatap waspada ke arah pintu. Senyum hangat dan wajah keibuan Ibu Tari kini, terasa seperti sebuah topeng mengerikan yang menyembunyikan sesuatu yang gelap dan tak terbayangkan. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang cerah. Namun bagi Rania, dunia terasa suram dan penuh ancaman. Ia tidak tidur sekejap pun. Setiap derit lantai di luar kamarnya membuatnya terlonjak. Setiap bayangan yang lewat di bawah pintunya membuatnya menahan napas. Percakapan telepon Ibu Tari semalam terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Barangnya berkualitas sangat baik. Dia terlalu polos dan lelah. Kata-kata itu menusuk-nusuk benaknya, melahirkan 1000 pertanyaan mengerikan yang tidak berani ia jawab. Ia memandangi wajah Bima yang damai, dan sumpahnya untuk melindungi anaknya itu terasa semakin kuat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia merasa sendirian dan terjebak. Saat ia akhirnya memberanikan diri untuk keluar kamar, ia menemukan Ibu Tari sudah sibuk di dapur, menyenandungkan lagu keroncong lama seolah tidak ada apapun yang terjadi. Wajahnya tampak segar dan ceria, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seseorang yang begadang untuk melakukan percakapan telepon misterius. "Selamat pagi, Rania. Tidurmu nyenyak?" sapa Ibu Tari dengan senyumnya yang biasa. Rania hanya bisa bergumam pelan sebagai jawaban. Ia merasa mual melihat kepura-puraan itu. "Ayo, sarapan dulu. Ibu sudah buatkan bubur sumsum kesukaanmu. Dan ini,"
Ibu Tari meletakkan sebuah cangkir keramik yang mengepulkan uap di depan Rania. Teh herbal khusus resep keluarga. Sangat bagus untuk ibu yang baru melahirkan. Bisa memulihkan tenaga dan melancarkan air susu. Rania menatap cangkir itu dengan curiga. Aromanya harum, campuran jahe, kunyit, dan rempah-rempah lain yang tidak ia kenali. Dalam kondisi normal, ia akan meminumnya dengan senang hati. Namun setelah kejadian semalam, setiap tindakan Ibu Tari terasa seperti bagian dari sebuah rencana jahat. "Terima kasih, Bu," ucapnya dengan suara serak. Ia duduk di meja makan, mencoba bersikap senormal mungkin. Ia harus berhati-hati. Ia tidak boleh menunjukkan kecurigaannya. Ibu Tari duduk di seberangnya, memperhatikannya dengan saksama. "Ayo, diminum selagi hangat. Khasiatnya lebih terasa." Tatapan mata ibu mertuanya itu seolah menguncinya, tidak memberinya pilihan lain. Dengan tangan sedikit gemetar, Rania mengangkat cangkir itu dan menyesapnya sedikit. Rasanya manis dan hangat, dengan sedikit rasa pahit di akhir. Tidak ada yang aneh. Mungkin ia memang hanya paranoid. Mungkin percakapan telepon itu hanya salah paham. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, sambil perlahan menghabiskan teh herbal itu di bawah pengawasan Ibu Tari. Setelah sarapan, efek dari minuman itu mulai terasa. Rania merasakan gelombang kantuk yang luar biasa berat menyerangnya. Ini bukan rasa kantuk biasa karena kurang tidur. Ini adalah sebuah kabut tebal yang menyelimuti otaknya, membuat kelopak matanya terasa seperti timah. Pikirannya menjadi lambat, dan ia kesulitan untuk fokus. "Kamu terlihat lelah sekali, Nak. Sebaiknya kamu istirahat di kamar," kata Ibu Tari dengan nada penuh perhatian. Suaranya terdengar sayup-sayup di telinga Rania. Rania ingin menolak. Ia ingin tetap terjaga untuk mengawasi Bima, tetapi tubuhnya tidak mau menurut. Ia mengangguk lemah dan berjalan terhuyung-huyung ke kamarnya. Begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung jatuh ke dalam kegelapan yang pekat dan tanpa mimpi. Rania terbangun beberapa jam kemudian dengan perasaan linglung. Kepalanya pening dan mulutnya terasa kering. Ia melihat jam di dinding. Sudah lewat tengah hari. Ia telah tertidur selama hampir 4 jam. 4 jam. Sontak, kepanikan menjalari dirinya. Bima. Di mana anaknya? Ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Ia menemukan Ibu Tari sedang duduk santai di teras belakang, mengayun-ayun Bima yang tertidur pulas di dalam gendongannya. "Nah, sudah bangun Tuan Putri," sapa Ibu Tari, tersenyum melihat Rania yang terengah-engah. "Tidurmu pulas sekali. Kasihan kalau ibu bangunkan." Bima tadi sempat rewel karena lapar, jadi sudah ibu berikan susu formula sedikit. "Tidak apa-apa, kan? Sesekali, supaya kamu bisa istirahat total." Hati Rania mencelos. Ibu mertuanya telah memberikan susu formula pada bayinya tanpa seizinnya. Ia merasa gagal, marah, dan tidak berdaya. Namun, melihat wajah Ibu Tari yang begitu tulus dan perhatian, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengambil Bima dari gendongan Ibu Tari, memeluknya erat, dan kembali ke kamar dengan 1000 perasaan berkecamuk. Kejadian serupa terulang keesokan harinya. Pagi-pagi, secangkir teh herbal sudah menantinya di meja makan. Kali ini Rania mencoba menolak dengan halus. "Sepertinya saya tidak usah minum tehnya dulu, Bu. Saya masih merasa sedikit pusing dari yang kemarin." Raut wajah Ibu Tari langsung berubah. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi kecewa yang dibuat-buat. "Loh, kenapa? Padahal ini bagus sekali untuk kesehatanmu. Ibu membuatnya khusus untukmu, loh. Apa kamu tidak menghargai usaha ibu?" Kata-katanya lembut, namun penuh dengan tuduhan terselubung yang membuat Rania merasa bersalah. Sekali lagi, Rania tidak punya pilihan. Ia meminum teh itu, dan sekali lagi, ia jatuh tertidur sangat pulas selama berjam-jam, menyerahkan pengasuhan putranya sepenuhnya ke tangan Ibu Tari. Pola ini terus berlanjut. Rania merasa kesadarannya semakin tumpul. Hari-harinya terasa kabur, terbagi antara periode terjaga yang singkat dan tidur panjang yang dipaksakan. Ia merasa seperti boneka, kehilangan kendali atas tubuh dan waktunya sendiri. Kecurigaannya semakin kuat, namun ia tidak memiliki bukti apapun selain potongan percakapan telepon yang samar. Pada hari keempat, sebuah kecelakaan kecil mengubah segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Rania disodori secangkir teh herbal. Ia membawanya menuju kamar, berencana untuk membuangnya ke toilet saat ibu mertuanya tidak melihat. Namun, efek obat yang mungkin masih tersisa di tubuhnya, membuat koordinasinya sedikit terganggu. Kakinya tersandung ujung karpet di lorong, dan cangkir itu terlepas dari tangannya. Sebagian besar isinya yang masih panas tumpah ke lantai kayu yang sudah tua.
Astaga, seru Rania, kaget. Ia segera berjongkok, mengambil beberapa lembar tisu dari saku daster untuk membersihkan tumpahan itu sebelum Ibu Tari melihatnya. Saat ia menggosok permukaan lantai, ia merasakan sesuatu yang aneh. Cairan teh itu terasa sedikit lengket, dan warnanya yang coklat pekat meninggalkan noda yang sulit hilang. Ia menggosok lebih keras. Dan saat itulah ia melihatnya. Lapisan pernis yang mengilap di lantai kayu itu tampak sedikit melunak dan terkelupas di area yang terkena tumpahan, memperlihatkan warna kayu yang lebih pucat di bawahnya. Rania membeku. Ia mendekatkan hidungnya ke lantai. Tercium aroma rempah yang kuat, namun di baliknya, ada bau lain yang sangat samar. Bau seperti bahan kimia, bau yang asing dan tidak seharusnya ada di dalam secangkir teh herbal. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini bukan sekadar jamu atau resep keluarga. Ada sesuatu di dalam minuman ini. Sesuatu yang dirancang untuk membuatnya lemah, membuatnya tidur, membuatnya tidak berdaya. Ia menatap noda di lantai itu, lalu menatap sisa teh di cangkir yang pecah. Ini bukan minuman penambah tenaga. Ini adalah racun yang bekerja perlahan. Dan ibu mertuanya telah memberikannya minuman ini setiap hari. Ketakutan yang selama ini hanya berupa bisikan di benaknya kini berubah menjadi teriakan yang memekakkan telinga. Ia dalam bahaya besar, dan yang lebih penting, bayinya juga berada dalam bahaya. Ketakutan adalah zat kimia yang aneh. Zat itu mempertajam indera Rania, hingga ke tingkat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak penemuannya di lorong, setiap sudut di rumah Ibu Tari terasa berbeda. Warna-warni bunga di taman depan yang tadinya terlihat ceria, kini tampak mencolok dan palsu. Aroma masakan lezat yang menguar dari dapur tidak lagi terasa menggugah selera, melainkan seperti umpan yang disiapkan oleh seorang pemburu untuk mangsanya. Dan yang paling menakutkan adalah suara Ibu Tari. Setiap tawa, setiap senandung, setiap kata-kata lembutnya terdengar seperti kebohongan yang disamarkan dengan baik. Rania kini tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan bahaya, tetapi bahaya itu terbungkus dalam selimut kepedulian yang tebal, membuatnya sulit untuk dilawan secara terang-terangan. Ia harus cerdik. Ia harus bertahan hidup, demi Bima. Pagi itu, saat secangkir teh herbal kembali tersaji di hadapannya, Rania sudah memiliki rencana. Ia tersenyum semanis mungkin kepada ibu mertuanya. Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali. Ia mengangkat cangkir itu, berpura-pura menyesapnya, lalu meletakkannya kembali. Saya minum di kamar saja ya, Bu, sambil menemani Bima. Ibu Tari mengamatinya sejenak, tatapan matanya tajam, seolah mencoba menembus pertahanan yang baru Rania bangun. Rania menahan napas, berharap aktingnya cukup meyakinkan. Akhirnya, Ibu Tari mengangguk pelan. Tentu saja, Nak, lakukan apa yang membuatmu nyaman. Rania segera membawa cangkir itu ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Begitu pintu kamar tertutup di belakangnya, ia langsung menuju kamar mandi. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan seluruh isi cangkir itu ke dalam lubang toilet, lalu menyiramnya 2 kali untuk memastikan tidak ada sisa. Aroma rempah yang tajam sempat memenuhi udara sebelum akhirnya lenyap di telan air. Ia membilas cangkir itu hingga bersih, lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur, seolah-olah ia telah meminum habis isinya. Ini adalah kebohongan kecil pertamanya, sebuah tindakan pemberontakan yang sunyi. Rasanya menakutkan sekaligus melegakan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, pikirannya terasa jernih. Kabut tebal yang biasa menyelimutinya setelah meminum teh itu tidak ada. Ia merasa waspada, terjaga, dan siap menghadapi apapun. Sepanjang hari, Rania menjaga jarak. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar dengan alasan ingin beristirahat atau sedang menyusui Bima. Saat ia harus keluar, ia memastikan Bima selalu berada dalam dekapannya. Ia menolak semua makanan dan minuman yang disodorkan secara khusus oleh Ibu Tari, dengan alasan ia masih kenyang atau sudah minum air putih. Ia melihat kilatan kekecewaan, atau mungkin kejengkelan, di mata ibu mertuanya, namun Ibu Tari tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya terus tersenyum, senyuman yang kini membuat bulu kuduk Rania berdiri. Tanpa efek obat penenang dari teh herbal itu, Rania menyadari betapa terisolasinya dirinya. Ponselnya adalah satu-satunya jendelanya ke dunia luar, namun ia tidak berani menggunakannya dengan bebas. Ia takut Ibu Tari menguping pembicaraannya. Ia ingin sekali menelepon Indra dan menceritakan semuanya, tetapi apa yang akan ia katakan? Bahwa ia curiga pada ibu kandungnya sendiri, karena sebuah percakapan telepon yang samar dan noda di lantai? Indra mungkin akan menganggapnya stres pasca melahirkan, atau lebih buruk lagi, menganggapnya menuduh ibunya tanpa dasar. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Sore harinya, dinding kamar terasa semakin menghimpitnya.
Ia butuh udara segar. Ia harus keluar dari rumah ini, meskipun hanya untuk beberapa menit. Dengan menggendong Bima yang baru saja bangun, ia berjalan ke ruang tamu tempat Ibu Tari sedang menonton televisi. Bu, saya ajak Bima jalan-jalan sebentar di teras. Ya? Sepertinya udaranya bagus. Ibu Tari menoleh, senyumnya terkembang. Oh, ide bagus. Tapi jangan lama-lama, angin sore tidak baik untuk bayi. Rania mengangguk dan segera melangkah keluar. Udara sore yang hangat menerpa wajahnya. Ia berjalan pelan di halaman kecil, menghirup udara dalam-dalam, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Saat itulah ia melihatnya. Tetangga di rumah sebelah, seorang wanita parubaya yang Rania tidak tahu namanya, sedang menyapu daun-daun kering di halamannya. Wanita itu beberapa kali melirik ke arahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada campuran rasa kasihan dan cemas di sana. Rania teringat wanita itu adalah orang yang sama yang ia lihat di hari pertama kedatangannya. Didorong oleh sebuah impuls, Rania berjalan mendekati pagar pembatas yang rendah. Wanita itu melihat Rania mendekat, dan matanya bergerak cepat ke arah pintu rumah Ibu Tari, seolah memastikan mereka tidak diawasi. Ia berhenti menyapu dan balas berjalan mendekati pagar. Anaknya laki-laki, ya? Sehat sekali kelihatannya, kata wanita itu, suaranya pelan, lebih pelan dari yang seharusnya untuk percakapan biasa antar tetangga. Iya, Bu. Namanya Bima, jawab Rania. Mereka berdiri dalam keheningan yang canggung selama beberapa detik. Rania bisa merasakan bahwa wanita ini ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting. Tiba-tiba, wanita itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya masih awas menatap ke arah rumah Rania. Jangan minum apapun yang dia berikan, bisiknya dengan sangat cepat. Pura-pura saja tidur malam ini. Jantung Rania serasa melompat ke tenggorokannya. Jadi bukan hanya perasaannya. Orang lain juga tahu. Wanita ini tahu sesuatu. Sebelum Rania sempat membuka mulut untuk bertanya, pintu depan rumahnya terbuka. Ibu Tari berdiri di sana, menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Rania, sudah sore. Masuk, nak. Kasihan Bima nanti masuk angin. Suaranya terdengar ramah seperti biasa, tetapi matanya mengirimkan peringatan yang jelas. Tetangga itu langsung mundur satu langkah. Kembali menyibukkan diri dengan sapunya seolah percakapan singkat mereka tidak pernah terjadi. Rania tidak punya pilihan selain menurut. Baik, Bu. Ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah, merasakan tatapan tajam Ibu Tari di punggungnya. Malam itu, Rania melakukan persis seperti yang disarankan oleh tetangga misterius itu. Setelah membuang teh herbalnya, ia masuk ke kamar lebih awal dan mematikan lampu. Ia tidak tidur. Ia duduk di kegelapan, memeluk Bima, dan seluruh indranya waspada. Bisikan wanita di balik pagar tadi telah memvalidasi semua ketakutannya. Ia tidak gila. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Keyakinan itu memberinya kekuatan. Ia mengunci pintu kamarnya, sebuah tindakan kecil yang memberinya ilusi keamanan. Ia menunggu. Jam-jam berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Ia bisa mendengar suara televisi dari ruang keluarga, lalu suara air saat Ibu Tari bersiap untuk tidur, dan akhirnya, keheningan total. Rumah itu benar-benar gelap dan sunyi. Mungkin sekitar tengah malam, saat Rania hampir menyerah pada rasa lelahnya, ia mendengarnya. Suara derit lantai kayu yang sangat pelan dari luar kamarnya. Seseorang sedang berjalan berjinjit di lorong. Rania menahan napas, tubuhnya kaku. Sebuah bayangan tipis menyelinap di bawah celah pintunya, lalu berhenti. Hening. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada suara apapun. Rania memeluk Bima semakin erat, berdoa agar putranya tidak terbangun dan menangis. Kemudian, ia melihatnya. Kenop pintu kamarnya bergerak. Sangat pelan, tanpa suara, kenop itu berputar sedikit ke kanan, lalu ke kiri. Seseorang di luar sana sedang mencoba membuka pintunya, memastikan apakah pintu itu terkunci atau tidak. Jantung Rania berdebar begitu keras, hingga ia takut orang di luar bisa mendengarnya. Setelah beberapa detik, pergerakan itu berhenti. Bayangan di bawah pintu lenyap, diikuti oleh suara derit lantai yang menjauh. Ibu Tari telah memeriksanya. Ia ingin memastikan Rania sudah tertidur pulas, di bawah pengaruh minumannya. Malam itu, Rania akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang merebut perannya sebagai ibu. Ini jauh lebih gelap dari itu. Ia dan bayinya adalah tahanan di rumah ini. Hari kelima terasa seperti hari penentuan. Setelah teror malam sebelumnya, Rania tahu ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan bertahan. Ia harus bertindak. Ia harus keluar dari rumah ini. Tetapi bagaimana caranya?
Ia tidak bisa begitu saja mengemasi barang-barangnya dan pergi. Ibu Tari akan menghentikannya, mungkin dengan paksa. Ia akan menciptakan drama, menuduhnya sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih, atau bahkan ibu yang tidak stabil secara mental. Rania harus mencari cara untuk pergi tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia harus terlihat normal. Pagi itu, ia keluar dari kamar dengan wajah yang sengaja ia buat terlihat lelah dan sedikit pucat. Ia membiarkan rambutnya sedikit berantakan. Ia ingin Ibu Tari percaya bahwa ia masih berada di bawah kendalinya, bahwa ia masih meminum teh herbal itu dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan linglung. Rencananya tampaknya berhasil. Ibu Tari menyambutnya dengan senyum puas. Pulas sekali tidurnya semalam, sampai ibu ketuk pintu pun tidak dengar. Katanya, sebuah kebohongan yang dirancang untuk menguji Rania. Rania hanya tersenyum tipis. Maaf, Bu. Saya lelah sekali. Ia menghabiskan pagi itu dengan menyusun rencana di dalam kepalanya, sambil berpura-pura melakukan aktivitas normal. Ia harus menemukan cara untuk menghubungi tetangga itu lagi. Wanita itu adalah satu-satunya sekutunya, satu-satunya orang yang tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Saat sedang memilih baju untuk Bima setelah memandikannya, Rania menyadari sesuatu. Ia mencari sebuah setelan baju terusan berwarna biru langit, hadiah dari sahabat baiknya saat Bima lahir. Baju itu adalah favoritnya, terbuat dari bahan katun organik yang sangat lembut. Ia ingat dengan jelas telah mencucinya 2 hari yang lalu, dan meletakkannya di tumpukan paling atas di dalam lemari. Tetapi sekarang, baju itu tidak ada di sana. Rania mengernyit, membongkar seluruh tumpukan pakaian Bima. Tetap tidak ada. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Ia kemudian teringat selimut rajut berwarna krem, juga sebuah hadiah mahal dari rekan kerja Indra. Ia mencarinya di boks bayi dan di keranjang cucian. Selimut itu juga lenyap. Satu persatu, Rania menyadari bahwa beberapa barang terbaik dan termahal milik Bima telah hilang. Bukan barang-barang biasa yang ia beli sendiri, melainkan hadiah-hadiah bagus yang terlihat baru dan berharga. Dengan napas yang mulai memburu, Rania memberanikan diri untuk bertanya pada Ibu Tari yang sedang merapikan ruang tamu. Bu, apa Ibu melihat baju Bima yang warna biru langit, yang ada gambar awannya? Ibu Tari berhenti sejenak, menatapnya dengan ekspresi berpikir. Yang mana? Ya, baju Bima kan banyak. Mungkin terselip di antara cucian kotor. Nanti coba Ibu carikan. Jawabannya terlalu santai, terlalu lancar. Dan selimutnya yang rajutan juga tidak ada. Bu, lanjut Rania, suaranya sedikit bergetar. Ibu Tari tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telinga Rania. Rania, kamu ini sejak melahirkan jadi pelupa sekali, ya? Mungkin kamu sendiri yang salah taruh. Sudahlah, jangan dipikirkan. Itu kan hanya baju dan selimut. Nanti bisa beli lagi yang lebih bagus. Gaslighting. Ibu Tari sedang memutarbalikkan fakta, membuatnya meragukan ingatannya sendiri. Tetapi Rania tahu ia tidak lupa. Ia tahu barang-barang itu telah diambil. Untuk apa? Dijual? Diberikan kepada seseorang? Pertanyaan itu menambah lapisan baru pada misteri yang menakutkan ini. Ibu mertuanya bukan hanya meracuninya, tetapi juga mencuri barang-barang cucunya sendiri. Saat itu juga Rania tahu ia harus keluar rumah hari ini dan berbicara dengan tetangganya. Ia butuh alasan yang kuat. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul. Ia menghampiri Ibu Tari dengan wajah panik. Bu, aduh, gawat. Stok popok Bima yang ukuran kecil ternyata tinggal 2 lembar. Saya salah lihat kemarin, saya kira masih banyak. Saya harus beli sekarang juga. Ini adalah kebohongan. Stok popok Bima masih cukup untuk 3 hari ke depan. Ibu Tari tampak ragu. Kenapa tidak bilang dari pagi? Biar ibu saja yang pergi beli. Kamu di rumah saja jaga Bima. Jangan, Bu, cegah Rania cepat. Saya sekalian ingin cari angin sebentar. Suntuk di kamar terus. Warung di ujung jalan itu kan dekat sekali, tidak sampai 5 menit. Bima biar saya bawa saja, sekalian dijemur sedikit. Rania berusaha keras agar suaranya terdengar meyakinkan, seperti rengekan menantu yang bosan. Ibu Tari mengamatinya sejenak, lalu akhirnya menghela napas dan mengangguk. Ya sudah, kalau begitu. Tapi pakai jaket untuk Bima, dan jangan lama-lama. Siap, Bu, jawab Rania dengan nada riang yang dipaksakan. Dengan Bima di dalam gendongan, Rania berjalan cepat keluar dari gerbang rumah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak berbelok ke arah warung, melainkan langsung menuju rumah di sebelahnya. Beruntung, wanita itu, Ibu Santi, sedang berada di teras, menyirami tanaman. Melihat Rania datang,
wajah Ibu Santi langsung menunjukkan keterkejutan dan kewaspadaan. Ia memberi isyarat agar Rania tidak terlalu dekat ke pagarnya, mungkin takut terlihat dari jendela rumah Ibu Tari. Rania mengerti dan berhenti di depan gerbang rumah Ibu Santi. "Maaf mengganggu, Bu," kata Rania dengan suara pelan. Ibu Santi meletakkan selang airnya dan berjalan mendekat, matanya terus melirik ke rumah sebelah. "Ada apa? Kamu tidak seharusnya keluar. Ini berbahaya." "Saya tahu, Bu. Tapi saya harus bicara. Semalam, ibu mertua saya mencoba membuka pintu kamar saya," bisik Rania. Wajah Ibu Santi memucat. Ketakutan di matanya terlihat nyata, dan itu membuat Rania semakin yakin bahwa bahaya yang ia hadapi bukanlah imajinasinya. "Sudah kuduga," desis Ibu Santi. "Kamu tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Kamu dan bayimu dalam bahaya besar." "Bahaya apa, Bu? Tolong beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi," mohon Rania, suaranya nyaris putus asa. Ibu Santi menggelengkan kepalanya dengan panik. "Tidak di sini. Terlalu berisiko. Dia bisa melihat atau mendengar kita." Wanita itu berpikir sejenak, matanya menatap tajam ke arah Rania. Sebuah keputusan tampak terbentuk di wajahnya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya sangat pelan namun penuh dengan penekanan. "Dengarkan aku baik-baik. Jangan tinggal di sini. Ayo malam ini kamu menginap di rumahku." Rania terkejut, namun Ibu Santi terus berbicara. "Akan kutunjukkan sesuatu dari lantai 2 rumahku. Sesuatu yang akan menjelaskan segalanya. Jangan bilang siapa-siapa. Pura-pura saja seperti biasa. Nanti malam, tepat jam 11, saat dia pikir kamu sudah tidur pulas karena minumannya, keluarlah diam-diam lewat pintu belakang. Aku akan menunggumu." Undangan itu terdengar gila dan sangat berbahaya, tetapi itu adalah satu-satunya jalan keluar yang Rania miliki. Itu adalah satu-satunya harapan. Dengan mata berkaca-kaca, Rania mengangguk. "Baik, Bu. Saya akan datang." Ia tidak membeli popok. Ia langsung kembali ke rumah, pikirannya berpacu. Malam ini, semuanya akan terungkap malam ini. Saat ia melangkah masuk kembali ke dalam rumah Ibu Tari, rumah itu terasa seperti sarang laba-laba, dan ia adalah seekor lalat yang harus berjuang untuk melepaskan diri sebelum semuanya terlambat. Keputusan telah dibuat. Kesepakatan sunyi dengan Ibu Santi di depan pagar tadi, telah menyalakan api keberanian di dalam diri Rania yang sebelumnya padam. Api itu kecil, berkedip-kedip ditiup angin ketakutan, tetapi cukup untuk menghangatkan hatinya yang membeku. Sisa hari itu ia lalui dalam sebuah sandiwara besar. Ia adalah aktris utama di atas panggung yang tidak ia inginkan, memerankan peran sebagai menantu yang patuh dan ibu baru yang naif. Setiap senyum yang ia berikan pada Ibu Tari terasa seperti topeng yang berat. Setiap anggukan kepalanya terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Namun ia tahu, ia harus memainkan peran ini dengan sempurna. Kesalahan sekecil apapun bisa berarti akhir dari segalanya. Pikirannya berpacu 1000 putaran per menit, menyusun detail dari rencana pelarian yang terasa begitu nekat. Sementara ia menyuapi Bima, ia memetakan rute di dalam kepalanya. Keluar dari kamar, menyusuri lorong gelap, melewati dapur, lalu menuju pintu belakang. Pintu itu jarang digunakan, ia harus memastikannya tidak terkunci atau terhalang sesuatu. Saat ia membantu Ibu Tari melipat pakaian, matanya secara diam-diam memindai setiap sudut rumah, mencari celah, mencari kemungkinan rintangan. Tugas pertama dan yang paling mendesak adalah mengemasi tas darurat. Ia harus melakukannya tanpa suara dan tanpa terlihat. Kesempatan itu datang saat Ibu Tari sedang mandi sore. Dengan jantung berdebar kencang, Rania bergegas ke kamarnya. Ia membuka lemari dan menarik sebuah tas ransel kecil milik Indra yang tertinggal. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia memasukkan barang-barang paling penting. 4 lembar popok, 1 pak tisu basah, sebotol kecil minyak telon. Ia melipat 2 set pakaian ganti untuk Bima. Kemudian untuk dirinya sendiri, dompet berisi kartu identitas dan sedikit uang tunai, pengisi daya ponsel, dan sebotol air mineral yang ia ambil dari dapur beberapa hari lalu dan ia sembunyikan. Setiap barang yang masuk ke dalam tas terasa seperti sebuah langkah kecil menuju kebebasan. Ia tidak berani membawa terlalu banyak. Takut tas itu terlihat terlalu besar dan mencurigakan. Setelah selesai, ia menyembunyikan tas itu di tempat yang paling tidak terduga, di bawah tumpukan selimut tebal di bagian paling dalam lemari pakaian. Siapapun yang hanya mengintip sekilas tidak akan pernah menyadarinya. Ia selesai tepat pada waktunya. Begitu ia menutup pintu lemari, ia mendengar suara air dari kamar mandi berhenti. Makan malam hari itu adalah siksaan terberat. Rania duduk di hadapan Ibu Tari, menyendokkan nasi dan opor ayam ke mulutnya yang terasa seperti kapas.
Setiap suap terasa sulit ditelan. Ibu Tari, seperti tidak menyadari apapun, bercerita dengan riang tentang rencananya untuk minggu itu. Besok kita coba resep bubur tim baru untuk Bima, ya. Ibu lihat di majalah, katanya bagus untuk perkembangan otak. Lusa, mungkin kita bisa ajak Bima ke taman dekat komplek, biar dia kena matahari pagi. Rania hanya mengangguk dan tersenyum, padahal di dalam hatinya ia berteriak, aku tidak akan ada di sini besok. Aku dan Bima akan pergi. Ironi dari percakapan itu terasa begitu tajam, begitu menyakitkan. Ia merasa bersalah karena telah membohongi wanita yang, di mata dunia, adalah seorang mertua yang sempurna. Namun kemudian ia teringat pada kenop pintu yang bergerak di tengah malam, pada noda kimia di lantai, dan pada barang-barang bayinya yang hilang. Rasa bersalah itu pun menguap, digantikan oleh ketetapan hati yang dingin. Saat malam tiba dan secangkir teh herbal disajikan untuk terakhir kalinya, Rania merasa detak jantungnya menggema di seluruh ruangan. Inilah momen penentuan. Ia menerima cangkir itu dengan tangan yang ia paksa agar tidak gemetar. Terima kasih, Bu. Saya capek sekali hari ini. Sepertinya teh ini akan membantu saya tidur nyenyak. Katanya, sebuah kalimat yang terasa begitu pahit di lidahnya. Ia membawa minuman itu ke kamar, seperti yang biasa ia lakukan. Di dalam kamar mandi, ia tidak langsung membuangnya. Ia menatap cairan coklat pekat itu sejenak. Inilah senjatanya, inilah alat yang digunakan wanita itu untuk melumpuhkannya. Dengan perasaan marah yang meluap, ia menyiramkan teh itu ke toilet. Suara air yang berputar terdengar seperti sorakan kemenangan. Ia membilas cangkir itu dengan bersih, mengeringkannya, lalu meletakkannya di meja. Sandiwara selesai. Kini yang tersisa hanyalah penantian. Menunggu hingga jam 11 malam adalah peregangan waktu yang paling menyiksa dalam hidup Rania. Ia membaringkan Bima di tempat tidur, menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan suara bergetar. Ia mematikan lampu kamar, menyisakan hanya lampu tidur kecil yang temaram. Ia duduk di tepi ranjang, tidak berani bergerak. Seluruh tubuhnya adalah sebuah antena raksasa, menangkap setiap suara di rumah itu. Ia mendengar suara televisi yang akhirnya dimatikan pukul 10. Ia mendengar suara keran air dan pintu-pintu yang ditutup saat Ibu Tari bersiap-siap tidur. Lalu, sekitar pukul 10:30, ia mendengar langkah kaki ibu mertuanya melewati kamarnya menuju kamar tidur utama di ujung lorong. Setelah itu, sunyi. Keheningan yang berat dan penuh antisipasi. Rania melirik jam di ponselnya. 10:50. Sudah waktunya bersiap. Dengan gerakan yang sepelan mungkin, ia mengangkat Bima yang tertidur dari ranjang. Bayi itu sedikit menggeliat, membuat jantung Rania hampir berhenti. Tapi Bima kembali terlelap. Rania membungkusnya dengan selimut hangat. Ia menyandang tas ranselnya, terasa berat di pundaknya, bukan karena isinya, tetapi karena beban dari keputusan yang ia ambil. Ia berdiri sejenak di tengah kamar, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Jam menunjukkan pukul 10:55. 5 menit lagi. Ia berjalan tanpa suara menuju pintu. Telinganya menempel di kayu yang dingin itu, mencoba mendengar sesuatu, apa saja. Dan saat itulah ia mendengarnya. Suara derit papan lantai yang sangat khas dari lorong di luar kamarnya. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Tubuhnya membeku di tempat. Seseorang ada di luar sana. Sebuah bayangan kembali melintas di bawah celah pintu, mengaburkan cahaya samar dari lorong. Jantung Rania berdentum-dentum di dadanya, begitu keras hingga ia takut bayinya akan terbangun. Ia memeluk Bima lebih erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, ia melihatnya lagi. Kenop pintu itu bergerak. Perlahan, tanpa suara, diputar sedikit ke kanan, lalu kembali ke posisi semula. Ibu Tari sedang melakukan pemeriksaan terakhirnya. Memastikan tawanannya sudah tertidur lelap di dalam perangkap. Kenop pintu itu berhenti bergerak. Bayangan di bawah pintu lenyap, diikuti oleh keheningan yang mutlak. Selama beberapa detik yang terasa abadi, Rania tidak berani bernapas. Ia hanya berdiri mematung di kegelapan, memeluk Bima begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Apakah Ibu Tari sudah pergi? Ataukah wanita itu masih berdiri di luar sana, mendengarkan, menunggu tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar? Rania menunggu, menghitung detak jantungnya yang menggila. 1, 2, 3. Tidak ada suara apapun. Ia memberanikan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Lorong di luar tampak kosong dan gelap. Ibu Tari sudah kembali ke kamarnya. Dengan napas yang akhirnya ia hembuskan dalam getaran panjang, Rania tahu bahwa inilah saatnya. Tidak ada waktu untuk ragu. Ia mundur dari pintu, memastikan setiap langkahnya tidak menimbulkan suara.
Targetnya sekarang adalah pintu belakang, seperti yang diinstruksikan oleh Ibu Santi. Menggendong bayi sambil membawa ransel dalam kegelapan total adalah sebuah tantangan. Setiap perabot di rumah yang familiar di siang hari kini berubah menjadi rintangan yang mengancam. Rania bergerak selangkah demi selangkah, menggunakan tangannya untuk meraba dinding sebagai pemandu. Lantai kayu yang tua ini adalah musuh terbesarnya. Beberapa papannya berderit jika diinjak di titik yang salah. Rania mengingat-ingat titik mana saja yang harus ia hindari, bergerak seperti seorang penari balet yang melakukan koreografi paling penting dalam hidupnya. Ia melewati ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat dari jendela. Ia bisa melihat sofa tempat ia duduk bersama Indra beberapa hari yang lalu, sebuah kenangan dari kehidupan normal yang kini terasa begitu jauh. Perjalanan menuju dapur terasa seperti menempuh jarak berkilo-kilometer. Akhirnya, ia tiba. Pintu belakang terbuat dari kayu solid dengan sebuah grendel besi. Siang tadi, saat Ibu Tari sibuk di depan, Rania diam-diam telah memeriksa grendel ini. Grendel itu sedikit berkarat dan seret. Ia harus membukanya dengan sangat perlahan. Dengan bima menempel di satu sisi tubuhnya, Rania menggunakan tangan satunya untuk menarik grendel itu sedikit demi sedikit. Besi beradu dengan besi, menghasilkan suara gesekan pelan yang di telinga Rania terdengar sekeras guntur. Ia berhenti, mendengarkan. Hening. Ia melanjutkannya lagi, milimeter demi milimeter, hingga grendel itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kenop pintu. Engselnya berdecit pelan. Sebuah suara protes kecil di tengah keheningan malam. Rania menyelinap keluar, lalu menutup pintu di belakangnya dengan hati-hati. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Rasanya segar, bebas. Ia berada di luar. Ia berhasil keluar. Perasaan lega yang sesaat segera digantikan oleh urgensi. Ia berlari kecil melintasi halaman belakang yang berumput, menuju pagar rendah yang membatasi rumah Ibu Tari dan Ibu Santi. Di sana, di dalam kegelapan, sebuah pintu di rumah sebelah terbuka sedikit. Sosok Ibu Santi memberi isyarat dengan tangannya agar ia cepat. Rania bergegas, melompati pagar rendah itu dengan sedikit kesulitan, dan langsung masuk ke dalam pelukan Ibu Santi yang menunggunya. "Syukurlah kamu berhasil," bisik Ibu Santi, suaranya dipenuhi kelegaan. Ia segera menutup dan mengunci pintu, lalu membawa Rania menjauh dari jendela manapun. Rumah Ibu Santi terasa hangat dan aman, sebuah kontras yang tajam dengan atmosfer dingin dan menakutkan yang baru saja Rania tinggalkan. "Ayo, cepat, ke atas," kata Ibu Santi, nadanya mendesak. "Kita tidak punya banyak waktu." Ibu Santi memandunya menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Mereka berjalan tanpa menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya remang-remang dari luar. Mereka masuk ke sebuah kamar tidur tamu yang jendelanya menghadap langsung ke halaman dan ruang tamu rumah Ibu Tari. Pemandangannya begitu jelas, seolah sedang menonton pertunjukan di atas panggung. Ibu Santi mematikan lampu tidur di kamar itu, membuat mereka berdua tenggelam dalam kegelapan. "Lihat," bisiknya, menunjuk ke arah rumah sebelah. Rania mendekati jendela, jantungnya berdebar kencang karena antisipasi dan rasa takut. Ia melihat ke seberang. Lampu di ruang tamu rumah Ibu Tari ternyata masih menyala terang. Dan di sana, ia melihat ibu mertuanya. Wanita itu tidak sedang tidur. Ia sedang mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melihat ke arah ponselnya, lalu ke arah jendela, seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Wajahnya yang biasanya tenang dan keibuan kini tampak tegang dan tidak sabar. Pemandangan itu membuat darah Rania berdesir. Apa yang sedang ditunggunya di tengah malam begini? Mereka menunggu dalam keheningan yang menegangkan. Rania duduk di kursi dekat jendela, memangku Bima yang masih tertidur, sementara Ibu Santi berdiri di sisinya, matanya tidak pernah lepas dari rumah sebelah. 10 menit berlalu. 15 menit. Rania mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka tunggu. Mungkin ini semua hanya kesalahpahaman. Mungkin Ibu Tari hanya tidak bisa tidur. Tepat ketika keraguan itu mulai merayapinya, sesuatu terjadi. Sebuah mobil van berwarna gelap meluncur masuk ke jalan di depan rumah, dan berhenti tepat di depan gerbang rumah Ibu Tari. Yang paling aneh, mobil itu tidak menyalakan lampu depannya sama sekali. Mobil itu bergerak dalam keheningan dan kegelapan, seperti seekor predator yang mengendap-endap. Perut Rania terasa melilit. Ini tidak normal. Ini sama sekali tidak normal. 2 orang pria berbadan tegap keluar dari kursi depan. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien, membuka pintu samping van itu. Dari dalam van, mereka mengeluarkan sesuatu. Awalnya, Rania tidak bisa melihatnya dengan jelas. Benda itu terbungkus selimut kusam.
Tapi saat kedua pria itu membawanya melewati gerbang dan berjalan di bawah cahaya lampu teras, Rania melihatnya. Jantungnya serasa diremas hingga berhenti berdetak. Benda itu adalah sebuah box bayi portabel. Tubuh Rania lemas seketika. Seluruh kekuatan menguap dari tungkainya. Ia harus berpegangan pada kusen jendela agar tidak jatuh ke lantai. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di seberang sana, ia melihat Ibu Tari membuka pintu depan dengan senyum lebar, menyambut kedatangan kedua pria itu dan muatan berharga yang mereka bawa. Waktu seolah membeku. Dunia Rania menyempit menjadi satu bingkai jendela yang menakutkan. Di seberang sana, di dalam ruang tamu yang diterangi cahaya lampu, sebuah adegan dari mimpi terburuknya sedang berlangsung. Ibu Tari, wanita yang selama ini ia panggil Ibu, menyambut kedua pria itu dengan senyum yang sama seperti saat ia menyambut kedatangan Rania dan Bima 5 hari yang lalu. Senyum itu tidak lagi terlihat hangat. Senyum itu adalah senyum seorang pebisnis yang puas dengan kiriman barang dagangannya. Salah satu pria itu menyerahkan box bayi portabel kepada Ibu Tari. Dengan gerakan yang terlatih, Ibu Tari membukanya dan mengintip ke dalam. Ia tidak mengelus bayi di dalamnya dengan kasih sayang seorang nenek. Ia memeriksanya. Matanya bergerak cepat, memindai dari atas ke bawah, seolah sedang memeriksa kualitas sebuah produk. Rania merasa mual. Perutnya bergejolak hebat, hingga ia harus menekan mulutnya dengan tangan agar tidak muntah. Ini bukan kunjungan keluarga. Ini adalah transaksi. Perasaannya terkonfirmasi saat pria kedua menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Ibu Tari. Wanita itu menerimanya, menimbangnya sejenak di tangan, lalu mengangguk puas sebelum memasukkan amplop itu ke dalam saku dasternya. Dia melakukannya lagi, desis Ibu Santi di sebelahnya. Suara wanita itu bergetar karena campuran amarah dan ketakutan. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya lagi. Rania menoleh pada Ibu Santi, matanya dipenuhi pertanyaan bisu yang terlalu mengerikan untuk diucapkan. Ibu Santi menatapnya dengan pandangan penuh simpati. Rumah itu, katanya sambil menunjuk ke seberang, bukanlah rumah singgah untuk keluarga. Itu adalah stasiun transit. Sebuah pangkalan untuk sindikat penjualan bayi. Setiap kata yang diucapkan Ibu Santi menghantam Rania seperti batu. Sindikat. Penjualan bayi. Kata-kata itu terdengar begitu asing, begitu brutal, seperti sesuatu yang hanya ada di berita kriminal, bukan di kehidupan nyata menantunya sendiri. Aku mulai curiga sekitar setahun yang lalu, lanjut Ibu Santi, matanya kembali menatap waspada ke arah jendela. Ada seorang gadis muda, katanya keponakan jauhnya, yang tinggal di sana setelah melahirkan. Sama sepertimu. Gadis itu terlihat ceria saat pertama datang. Ibu Santi berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Selama seminggu dia di sana, aku hampir tidak pernah melihatnya keluar. Lalu, suatu pagi, aku melihatnya pergi diantar oleh mobil yang sama seperti yang baru saja datang. Wajahnya hancur. Dia menangis tanpa suara, tatapan matanya kosong. Dan dia pergi sendirian. Tanpa bayinya. Sebuah es dingin menjalari tulang punggung Rania. Ia bisa membayangkan gadis itu. Ia bisa merasakan keputusasaannya. Setelah itu, polanya mulai terlihat, kata Ibu Santi. Setiap beberapa bulan, akan ada seorang kerabat baru yang datang. Selalu ibu muda yang baru melahirkan, selalu sendirian karena suaminya sedang bekerja jauh. Dan selalu ada mobil van gelap yang datang dan pergi di tengah malam. Aku mencoba melapor ke ketua lingkungan, tapi mereka tidak percaya. Mereka bilang Ibu Tari adalah warga senior yang paling dihormati. Mereka bilang aku hanya bergosip karena iri. Rania kembali menatap ke seberang. Pemandangan di dalam sana semakin mengerikan. Saat kedua pria itu pergi, seorang wanita lain yang tidak Rania kenali keluar dari salah satu kamar di belakang. Wanita itu menggendong seorang bayi lain, yang tampak sedikit lebih besar. Mereka berdua, Ibu Tari dan wanita asing itu, kini sibuk mengurus kedua bayi itu dengan efisiensi yang dingin. Tidak ada cinta di sana, hanya rutinitas. Rania juga melihat hal lain yang membuat darahnya membeku. Di sudut ruang tamu, yang sebelumnya tidak ia perhatikan, ada tumpukan perlengkapan bayi. Kaleng-kaleng susu formula dari berbagai merek, tumpukan popok dalam berbagai ukuran, beberapa set pakaian bayi yang masih baru terbungkus plastik. Ini bukan persiapan untuk satu cucu. Ini adalah sebuah inventaris. Dan kemudian, kepingan puzzle terakhir jatuh ke tempatnya dengan bunyi yang memekakan telinga. Percakapan telepon yang ia dengar. Barangnya berkualitas sangat baik. Sehat, tidak ada cacat sama sekali. Itu bukan tentang barang. Itu tentang seorang bayi. Itu tentang Bima. Dia terlalu polos dan lelah untuk menyadari apapun.
Itu adalah dirinya. Dirinya yang dibuat lemah dan tidak berdaya oleh teh herbal beracun itu. Minuman itu, hilangnya barang-barang Bima yang bagus, semua sikap posesif Ibu Tari, semuanya adalah bagian dari sebuah rencana yang mengerikan. Ia bukanlah menantu yang sedang dirawat. Ia adalah target. Bayinya adalah komoditas yang sedang disiapkan untuk dijual. Saat kesadaran itu menghantamnya, Rania terhuyung mundur dari jendela. Kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar di dinding yang dingin. Ia memeluk Bima, yang masih tertidur dengan damai di pangkuannya, tidak menyadari bahwa ia baru saja nyaris menjadi korban kejahatan paling keji. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat. Ini bukan tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan kemarahan, ketakutan, dan kehancuran total. Realitasnya telah terkoyak. Wanita yang ia hormati, ibu dari suaminya, nenek dari anaknya, adalah seorang monster yang bersembunyi di balik senyum keibuan. Ibu Santi berlutut di sampingnya, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. "Aku tahu ini berat," bisiknya. "Aku tahu ini terasa tidak nyata. Tapi kamu harus kuat. Demi anakmu." Rania mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya kini tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan sebuah kilatan baja yang dingin. Ketakutannya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. Kemarahan seorang ibu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya serak namun tegas. Ibu Santi tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengambil ponsel Rania yang tergeletak di kursi. Ia menyalakannya, membuka aplikasi kamera, dan menyerahkannya kembali kepada Rania. Tatapan matanya serius dan penuh arti. "Jangan hanya melihat. Rekam semuanya," katanya dengan suara mantap. "Setiap gerakan, setiap wajah, setiap detail. Jangan berhenti merekam. Ini bukan lagi hanya kecurigaan. Ini adalah bukti. Ini satu-satunya senjata yang kita punya. Ini satu-satunya hal yang akan membuat polisi percaya pada kita dan menyeret monster itu ke pengadilan." Rania menatap layar ponsel di tangannya, lalu kembali ke jendela. Di seberang sana, Ibu Tari sedang memotret salah satu bayi dengan ponselnya, mungkin untuk dikirimkan kepada calon pembeli. Wajahnya tampak begitu normal, begitu tenang. Rania mengarahkan kameranya ke arah jendela. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, ia menekan tombol rekam. Malam itu terasa lebih panjang dari semua malam dalam hidup Rania jika digabungkan. Ia tidak bisa tidur, bahkan tidak berani memejamkan mata. Ia duduk di kamar tamu Ibu Santi, punggungnya bersandar pada kepala ranjang, dengan Bima tertidur lelap di sisinya. Setiap napas yang dihembuskan putranya terdengar seperti musik paling berharga di dunia, sebuah pengingat nyata akan apa yang sedang ia perjuangkan. Adrenalin dan kemarahan membuatnya tetap terjaga, mempertajam setiap inderanya. Rumah Ibu Santi adalah benteng perlindungan, tetapi Rania tetap merasa tidak aman. Ia terus-menerus melirik ke arah jendela, membayangkan Ibu Tari entah bagaimana bisa tahu ia ada di sana, dan akan datang untuk mengambil Bima. Ibu Santi, yang tampaknya mengerti gejolak batin tamunya, membawakannya segelas air hangat dan duduk di kursi di seberang ranjang, menemaninya dalam keheningan yang syarat makna. Mereka adalah dua wanita asing yang disatukan oleh kejahatan tak terduga, menjadi sekutu dalam kegelapan. Sesuai instruksi Ibu Santi, Rania terus merekam. Ia duduk di dekat jendela yang tirainya hanya dibuka sedikit. Ponselnya disandarkan pada tumpukan buku, merekam semua aktivitas yang terlihat di rumah sebelah. Ia merekam saat mobil van gelap itu, akhirnya pergi sekitar pukul 3 pagi. Ia merekam siluet wanita tak dikenal yang sesekali melintas di depan jendela ruang tamu. Setiap menit rekaman terasa seperti sepotong amunisi yang ia kumpulkan untuk pertempuran yang akan datang. Video itu adalah buktinya, suaranya, dan kebenarannya. Saat langit di luar mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi nila keabu-abuan, Rania tahu ia harus melakukan panggilan telepon paling sulit dalam hidupnya. Ia harus memberitahu Indra. Hatinya terasa berat. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? Bagaimana ia bisa memberitahu suaminya bahwa ibu yang selama ini dipuja dan dihormatinya adalah seorang penjahat keji? Ia takut Indra tidak akan percaya, atau lebih buruk lagi, menyalahkannya. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa melaluinya sendirian. Ia membutuhkan suaminya. Sekitar pukul 4 pagi, ia memberanikan diri. Ia masuk ke kamar mandi agar suaranya tidak terdengar oleh siapapun selain Indra, lalu menekan nomor suaminya. Telepon berdering 3 kali sebelum akhirnya diangkat. "Rania, ada apa menelepon sepagi ini? Apa Bima baik-baik saja?"
Suara Indra terdengar serak karena baru bangun tidur, namun penuh kekhawatiran. Mendengar suara suaminya, pertahanan Rania runtuh. Indra, bisiknya, suaranya pecah oleh isak tangis yang coba ia tahan. Indra, kamu harus tenang. Dengarkan aku baik-baik. Rania, kamu kenapa? Kamu membuatku takut. Desak Indra, suaranya kini terdengar panik. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku dan Bima tidak di rumah ibu. Kami melarikan diri. Keheningan sesaat di ujung telepon. Apa maksudmu melarikan diri? Melarikan diri dari apa? Dengan suara bergetar, Rania menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang teh herbal yang membuatnya tertidur, tentang percakapan telepon di tengah malam, tentang barang-barang Bima yang hilang, tentang kenop pintu yang bergerak, tentang bisikan Ibu Santi, dan puncaknya, tentang apa yang ia saksikan dari jendela lantai 2 rumah tetangganya beberapa jam yang lalu. Ia menceritakan tentang mobil van gelap, boks bayi, dan transaksi di ruang tamu. Awalnya, seperti yang Rania takutkan, Indra terdengar tidak percaya. Rania, sayang, kamu pasti lelah sekali. Mungkin kamu hanya salah lihat. Mungkin. Aku tidak salah lihat. Indra, potong Rania, suaranya kini meninggi karena frustrasi. Aku merekamnya. Aku punya videonya. Tanpa menunggu jawaban, Rania mematikan panggilan suara dan mengirimkan klip video berdurasi 1 menit yang paling jelas. Saat Ibu Tari menerima boks bayi dan amplop uang. Beberapa detik kemudian, ia menelepon kembali. Indra langsung mengangkatnya. Suaranya benar-benar berbeda. Kepanikan dan ketidakpercayaan telah lenyap, digantikan oleh nada horor yang dalam dan serak. Ya Tuhan, Rania, ya Tuhan, Ibu. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rania bisa mendengar napasnya yang berat dan tersengal-sengal. Itu nyata, Indra. Semuanya nyata, isak Rania. Bima adalah target mereka selanjutnya. Keheningan di ujung sana terasa begitu berat. Rania bisa membayangkan dunia suaminya yang juga sedang hancur berkeping-keping. Kemudian, suara Indra kembali terdengar, kali ini tegas, dingin, dan penuh dengan amarah yang tertahan. Aku berangkat sekarang. Aku putar balik. Aku tidak peduli dengan tugas ini. Dengarkan aku, Rania, tetap di rumah tetangga itu. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan bicara dengan siapapun. Aku akan sampai di sana secepat yang aku bisa. Panggilan itu berakhir, meninggalkan Rania dengan perasaan lega yang bercampur dengan ketakutan. Setidaknya, Indra percaya padanya. Ia tidak sendirian lagi. Saat fajar akhirnya menyingsing, mewarnai langit dengan goresan oranye dan merah muda, secercah harapan mulai tumbuh di hati Rania. Indra sedang dalam perjalanan. Mereka punya bukti. Mereka bisa mengakhiri ini. Ia dan Ibu Santi duduk di dapur, minum teh hangat, teh sungguhan kali ini, dan menyusun langkah selanjutnya. Kita harus menelepon polisi sekarang, kata Ibu Santi. Sebelum mereka memindahkan bayi-bayi itu. Rania setuju. Ia baru saja akan mengambil ponselnya untuk menekan nomor darurat, ketika sebuah gerakan di luar jendela menarik perhatiannya. Ia mengintip melalui celah tirai. Pemandangan di luar membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pintu depan rumah Ibu Tari terbuka dengan kasar. Ibu Tari melangkah keluar, tidak lagi dengan daster rumahannya, melainkan dengan pakaian lengkap seolah hendak bepergian. Wajahnya tidak lagi menampilkan senyum keibuan. Wajah itu adalah topeng kemarahan dan kepanikan murni. Ia pasti sudah menyadari bahwa kamar Rania kosong. Ia pasti sudah tahu bahwa mangsanya telah lolos. Dan yang paling mengerikan adalah arah tatapannya. Ia tidak melihat ke jalanan atau ke rumah tetangga yang lain. Matanya yang menyipit karena marah tertuju lurus, tanpa keraguan sedikitpun, ke arah rumah Ibu Santi. Dia tahu. Entah bagaimana, dia tahu Rania ada di sini. Ancaman itu tidak lagi bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Ancaman itu kini berada di halaman depan, dan sedang menatap lurus ke arah mereka. Dunia Rania yang tadinya terasa luas dan penuh kemungkinan kini, menyusut menjadi sebuah ruangan kecil yang sesak oleh ketakutan. Di luar sana, di seberang halaman yang basah oleh embun pagi, berdiri sumber dari semua terornya. Ibu Tari tidak bergerak. Ia hanya berdiri di teras rumahnya, menatap lurus ke arah rumah Ibu Santi dengan intensitas yang membakar. Wajahnya yang familiar telah berubah menjadi topeng kebencian yang mengerikan. Setiap detik yang berlalu dalam keheningan itu terasa seperti sayatan pisau di saraf Rania. Ia tahu. Entah bagaimana, ia tahu mereka ada di sini. Mungkin ia melihat jejak kaki di rumput. Atau mungkin ia hanya memiliki insting seekor predator yang tahu mangsanya bersembunyi di dekatnya. Bima,
yang merasakan ketegangan ibunya, mulai menggeliat dan mengeluarkan rengekan pelan. Suara itu, sekecil apapun, terdengar seperti alarm bahaya di telinga Rania. Ia segera mencoba menenangkannya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, hatinya berdoa agar tangisannya tidak pecah. Dia tahu, bisik Ibu Santi, wajahnya pucat pasi. Kita harus menelepon polisi. Sekarang. Tanpa membuang waktu, Ibu Santi menyambar telepon rumahnya dan menekan nomor darurat. Rania, sambil terus menenangkan Bima, mengawasi setiap gerakan Ibu Tari dari celah tirai. Wanita itu mulai melangkah. Pelan, satu langkah demi satu langkah, ia turun dari terasnya dan mulai berjalan melintasi halaman rumputnya, lurus menuju pagar pembatas. Menuju mereka. Halo, polisi? Suara Ibu Santi terdengar di telepon, nadanya mendesak dan penuh kepanikan. Saya ingin melaporkan situasi darurat. Ada sindikat penjualan bayi yang beroperasi di Jalan Merpati nomor 12. Saya dan seorang korban ada di nomor 14, dan pelakunya tahu kami ada di sini. Dia sedang menuju ke rumah kami sekarang. Rania bisa mendengar suara operator di ujung sana yang mencoba menenangkan Ibu Santi dan meminta detail. Di luar, Ibu Tari sudah sampai di pagar. Ia tidak mencoba melompatinya. Ia hanya berdiri di sana, matanya yang dingin menatap lurus ke jendela tempat Rania bersembunyi, seolah bisa melihat menembus dinding dan tirai. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah jendela. Sebuah gerakan yang terasa seperti kutukan. Lalu, ia mulai berteriak. Rania, keluar kamu, anak tidak tahu diri. Kembalikan cucuku. Suaranya serak dan penuh amarah, sama sekali berbeda dari nada lembut yang biasa ia gunakan. Kamu pikir kamu bisa lari? Kamu milik keluarga ini. Anakmu itu darah daging kami. Keluar sekarang atau aku akan mendobrak pintunya. Ancaman itu membuat darah Rania membeku. Ia mundur dari jendela, menarik Ibu Santi bersamanya. Mereka berjongkok di lantai, jauh dari pandangan, dengan Bima yang kini mulai menangis karena merasakan kepanikan ibunya. Mereka sedang dalam perjalanan, bisik Ibu Santi, meletakkan teleponnya. Mereka bilang untuk tidak membuka pintu dan menjauh dari jendela. Di luar, gedoran keras mulai terdengar di pintu depan rumah Ibu Santi, diikuti oleh teriakan-teriakan Ibu Tari yang semakin histeris. Waktu terasa merayap. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Rania memeluk Bima erat-erat, menyembunyikan wajah putranya di lekuk lehernya, mencoba melindunginya dari suara-suara mengerikan di luar. Ia hanya bisa berdoa agar Indra segera datang, agar polisi segera tiba, agar mimpi buruk ini berakhir. Dan kemudian, di tengah-tengah suara gedoran dan teriakan, terdengar suara lain. Suara decit ban mobil yang berhenti mendadak, diikuti oleh suara pintu-pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan cepat. Teriakan Ibu Tari berhenti. Gedoran di pintu juga berhenti. Rania dan Ibu Santi saling berpandangan, tidak berani berharap. Hening sesaat. Lalu, keheningan itu pecah oleh sebuah suara tegas dan keras dari megafon. Ini polisi. Rumah nomor 12 sudah dikepung. Semua penghuni di dalam diminta untuk keluar dengan tangan di atas kepala. Rania merangkak kembali ke jendela, mengintip dengan hati-hati. Pemandangan di luar membuatnya menahan napas. Jalanan kecil di depan rumah mereka kini dipenuhi oleh mobil polisi. Beberapa petugas berseragam lengkap dan bersenjata mengambil posisi di belakang mobil, sementara tim lain bergerak taktis, menyebar dan mengepung rumah Ibu Tari dari segala arah. Mereka bergerak dengan cepat, sunyi, dan efisien. Ibu Tari, yang tertangkap basah di halaman rumah Ibu Santi, tampak membeku karena terkejut. 2 orang petugas dengan sigap menghampirinya, memborgol tangannya ke belakang punggungnya meskipun ia meronta-ronta. Saat Ibu Tari diamankan, tim lainnya fokus pada rumah nomor 12. Kami beri waktu 10 detik untuk keluar sebelum kami masuk dengan paksa. Teriak suara dari megafon. Tidak ada jawaban. Setelah hitungan mundur yang menegangkan, tim pendobrak maju. Dengan satu hantaman keras, pintu depan rumah Ibu Tari hancur terbuka. Petugas-petugas langsung menyerbu masuk. Dari jendela, Rania hanya bisa mendengar suara teriakan, benda-benda yang pecah, dan perintah-perintah yang diteriakkan dengan tegas. Jantungnya berdebar kencang, menyaksikan pertempuran terakhir untuk kebebasannya dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, satu persatu, orang-orang mulai digiring keluar. Wanita asing yang ia lihat semalam, wajahnya pucat karena ketakutan. 2 orang pria, kemungkinan adalah kaki tangan lain di dalam sindikat itu. Mereka semua keluar dengan tangan diborgol, wajah mereka menunjukkan kekalahan. Tim medis bergegas masuk ke dalam, dan tak lama kemudian, mereka keluar sambil menggendong 3 bayi mungil yang terbungkus selimut hangat,
termasuk bayi yang dibawa dengan box semalam. Bayi-bayi itu selamat. Terakhir, Ibu Tari digiring menuju salah satu mobil polisi. Saat itulah, di tengah kekacauan, momen itu terjadi. Ibu Tari, yang sejak tadi menunduk, mengangkat kepalanya. Matanya yang penuh kebencian memindai area itu, seolah mencari sesuatu. Dan kemudian, matanya terkunci pada jendela kamar tamu lantai 2 rumah Ibu Santi. Lurus pada Rania. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi topeng keibuan. Yang Rania lihat di mata itu adalah kebencian yang murni dan tak terhingga. Wanita itu berhenti meronta. Ia berdiri tegak, dan dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berteriak. Suaranya bukan lagi teriakan panik, melainkan sebuah kutukan yang dilontarkan dengan segenap jiwa. Rania. Nama itu bergema di udara pagi yang tenang. Semua ini karenamu. Dasar anak sialan. Tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Tidak akan pernah. Petugas polisi harus menyeretnya dengan paksa ke dalam mobil. Tapi bahkan saat pintu mobil dibanting tertutup, Rania masih bisa merasakan tatapan penuh kebencian itu menembus kaca, membakar kulitnya. Pertunjukan telah berakhir. Monster itu telah ditangkap. Rania bersandar lemas di dinding, air mata kelegaan akhirnya mengalir di pipinya. Ia bebas. Ia dan Bima selamat. Setelah badai, datanglah ketenangan. Namun ketenangan itu tidak datang dengan segera. Beberapa jam setelah penggerbekan, rumah Ibu Santi yang tadinya sunyi berubah menjadi pusat komando sementara. Polisi, detektif, dan petugas layanan sosial datang dan pergi. Rania, dengan Ibu Santi di sisinya sebagai saksi, menceritakan kembali kisahnya secara detail kepada seorang detektif wanita yang simpatik. Ia menyerahkan ponselnya, yang berisi rekaman video yang menjadi bukti kunci. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, terasa seperti melepaskan beban berat dari pundaknya. Ia menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Di tengah-tengah proses wawancara, sebuah mobil sedan melaju kencang dan berhenti mendadak di depan rumah. Indra. Pria itu melompat keluar dari mobil, bahkan sebelum mesinnya benar-benar mati. Wajahnya tampak lelah, cemas, dan penuh penyesalan. Saat matanya menemukan Rania yang berdiri di teras, ia langsung berlari. Rania. Tanpa berkata apa-apa lagi, Indra menariknya ke dalam pelukan yang paling erat dan paling aman yang pernah Rania rasakan. Di sanalah, di dalam dekapan suaminya, Rania akhirnya membiarkan dirinya benar-benar menangis. Ia menangis untuk rasa takutnya, untuk kepolosannya yang hilang, dan untuk kelegaan yang luar biasa karena telah selamat. Indra terus membisikkan kata maaf berulang kali, menyalahkan dirinya sendiri karena telah meninggalkan Rania dalam bahaya. Bukan salahmu, Isak Rania. Kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Saat itulah Indra pertama kali melihat Bima, yang digendong dengan aman oleh Ibu Santi. Indra melepaskan pelukannya dari Rania, dan menghampiri putranya. Ia mengambil Bima dengan tangan gemetar, menatap wajah mungil itu seolah baru pertama kali melihatnya. Ia menciumi seluruh wajah Bima, air matanya menetes di pipi bayinya. Momen itu adalah sebuah penyatuan kembali sebuah keluarga yang nyaris terkoyak selamanya. Dalam beberapa hari berikutnya, kasus itu meledak menjadi berita nasional. Nenek penjual bayi, sindikat berkedok kasih sayang dibongkar, begitu bunyi salah satu tajuk utama surat kabar. Wajah Ibu Tari terpampang di mana-mana, bukan sebagai sosok keibuan yang dihormati, melainkan sebagai dalang dari kejahatan yang tak terbayangkan. Publik terkejut dan marah. Detail dari operasi sindikat itu terungkap. Mereka mengincar ibu-ibu muda yang rentan dan terisolasi, membius mereka secara perlahan, lalu mencuri bayi mereka untuk dijual kepada pasangan kaya yang tidak bisa memiliki anak atau bahkan ke jaringan adopsi ilegal di luar negeri. Rumah Ibu Tari hanyalah salah satu dari beberapa titik transit. Berkat kesaksian Rania dan Ibu Santi, serta bukti digital dari ponsel Ibu Tari, polisi berhasil membongkar seluruh jaringan hingga ke akarnya. Ibu Santi, tetangga pendiam yang selama ini dianggap aneh, kini dielu-elukan sebagai pahlawan. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Rania dan Indra perlahan mulai kembali normal. Meskipun bekas luka dari trauma itu akan selalu ada. Mereka pindah ke kota lain, memulai lembaran baru di sebuah rumah kecil dengan taman yang cerah, jauh dari kenangan buruk di Jalan Merpati. Rania, yang tadinya sering merasa cemas dan tidak percaya diri sebagai seorang ibu, kini telah berubah. Ia menjadi seorang wanita yang kuat, tegas, dan sangat protektif terhadap putranya. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Bima tumbuh menjadi bayi yang sehat, ceria, dan selalu tertawa. Tidak menyadari pertarungan hidup dan mati yang telah dilewati ibunya untuk melindunginya. Suatu sore yang cerah,
Saat Rania dan Indra sedang bermain dengan Bima di taman belakang rumah mereka, telepon Indra berdering. Itu adalah detektif yang menangani kasus mereka. Sidang putusan telah selesai. Indra menyalakan pengeras suara agar Rania bisa ikut mendengar. Kasusnya sudah diputuskan, kata suara detektif itu. Semua anggota sindikat utama, termasuk wanita bernama Tari, dijatuhi hukuman maksimal. Penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Seluruh aset mereka disita oleh negara, dan akan dialokasikan untuk panti asuhan yang merawat anak-anak terlantar, termasuk para korban yang berhasil diselamatkan. Keheningan yang khusyuk menyelimuti taman kecil itu setelah telepon ditutup. Penjara seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah menemukan jalannya, bukan dengan cara yang cepat dan dramatis, tetapi dengan cara yang pasti dan tak terhindarkan melalui hukum. Tidak akan ada lagi korban. Tidak akan ada lagi ibu yang pulang dengan tangan hampa dan hati yang hancur karena perbuatan wanita itu. Rania menatap Indra, dan suaminya balas menatapnya dengan pandangan penuh cinta dan kekaguman. Rania lalu menunduk menatap Bima yang sedang tertawa riang sambil mencoba meraih sehelai daun. Ia mengangkat putranya tinggi-tinggi ke udara, membiarkan cahaya matahari sore menerpa wajah mungilnya. "Kamu aman, sayang," bisik Rania, lebih kepada dirinya sendiri. "Kamu akan selalu aman." Di tengah tawa Bima yang membahana, Rania akhirnya merasa damai. Badai telah berlalu, meninggalkan langit yang bersih dan masa depan yang terbentang cerah untuk keluarga kecilnya. 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 Untuk keluarga